Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah dasar-dasar biotik tanaman. Hari ini belum perkenalan kita ya. Nama saya Ibu Lutfi Afifah. Nanti akan menemani kalian selama 1 semester ke depan ya. Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar mengenai Introduction of Pests. Jadi pendahuluan mengenai hama, kemudian kita belajar mengenai History of Pesticide, bagaimana histori penggunaan pestisida from the past up to now, bagaimana historinya, sejarahnya, dan kelas kontrak. Oke, di depan kalian ini ada serangga. Serangganya ini adalah ladybug ya. Ladybug yang kalian lihat ini adalah predator. Jadi di alam ini predator itu ada mempunyai 2 peranan ya. Ada yang berperan sebagai predator dengan dengan elytra. Elytra itu adalah sayap depan dari kumbang, itu namanya elytra. Itu dia mengkilat ya, itu menandakan dia predator. Dan kalau kusam itu menandakan dia adalah hama ya. Jadi ada 2. Nah, sebelum kita mulai, hello students, perkenalan ya. Ini berbeda ya kelas. Kalau kelas biasa dan kelas internasional ya. Kalau ini adalah kelas yang biasa, sehingga penyampaiannya menggunakan bahasa Indonesia, namun semuanya akan saya tulis dalam bahasa Inggris ya. Namun tidak perlu khawatir ya, saya akan meng-guide kalian ya. Saya tidak akan membiarkan kalian di sini belajar sendiri ya. Saya akan membantu kalian untuk belajar. Ini adalah saya, nama saya Ibu Lutfi Afifah. Saya sudah mengajar di Unsika sejak tahun 2015, mungkin ini tahun ke-6 ya. Dan saya bergabung di Fakultas Pertanian. Mayornya atau departemennya adalah agroteknologi. Saya tinggalnya di Karawang, kadang di Bogor ya. Yang punya rumah di Bogor ya siapa? Basic saya saya dulu alumni dari IPB University. Major saya S1-nya itu adalah plant protection, proteksi tanaman, dan S2-nya adalah entomologi. Entomologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai serangga ya. Jadi saya mempelajari serangga, identifikasi serangga, mulai dari morfologi, anatomi, siklus hidup, bioekologi, behavior, dan lain sebagainya, sampai ke bagaimana pengendalian dari hama atau serangga dan lain sebagainya. Nah, itu saya pelajari di major saya ya. Kemudian, ini adalah Acridide. Ini adalah salah satu ordo dari Orthoptera. Nah, kalian harus mencari ini. Masing-masing kelompok ya, masing-masing individu harus mencari satu persatu, karena kalian akan praktikum secara online menggunakan role modelnya adalah belalang Acridide ini. Belalang biasa ya, dan cari yang besar, cari yang sudah imago dengan ciri-cirinya itu biasanya sayapnya sudah berkembang ya, bukan yang pendek itu. Kalau yang pendek biasanya dia belum imago ya. Cari ya, mulai dari sekarang cari, dan nanti kita akan awetkan. Dan kalian nanti harus buat insektarium loh di mata kuliah ini ya. Nah, ini adalah ladybug. Kemudian dalam mata kuliah ini nanti akan sedikit-sedikit kalian belajar mengenai hama, bagaimana itu hama, kemudian bagaimana itu penyakit, bagaimana itu gulma, apa itu patogen atau penyakit tanaman dan lain sebagainya, dan bagaimana pengendaliannya, seperti itu ya. Kemudian
Nah, ini riset intra saya adalah oke. Nah, sebelumnya ya, dalam konsep IPM atau Integrated Pest Management itu apakah kita boleh menggunakan kimia? Itu ternyata boleh, namun dalam alternatif paling akhir dalam pengendalian atau the last option of controlling pest ya. Jadi ini pestisida itu bisa digunakan sebagai langkah paling akhir ya. Nah, langkah awalnya apa? Jadi kita harus ada pencegahan ya, usaha preventif, kemudian pengendalian secara mekanik, pengendalian secara kultur teknis dan lain sebagainya. Bagaimana penggunaan biological agent-nya seperti penggunaan predator, bagaimana penggunaan parasitoid, apakah kita melakukan monitoring hama. Jadi monitoring itu adalah pengamatan secara berkala di lahan kita. Ada apa aja sih di lahan kita? Hama, bagaimana sih perkembangan hama atau penyakit tanaman? Jangan sampai kita tidak melakukan monitoring dan tahu-tahu hama itu meledak. Nah, jangan sampai. Maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan monitoring. Nah, ini adalah riset intra saya. Saya konsennya lebih ke bagaimana pengendalian hama terpadu menggunakan bahan-bahan yang lebih alami, lebih biodegradable, lebih safe terhadap environment, lebih safe terhadap organisme non-target ya, dan sebagainya ya. Seperti ini hama, ini bisa dikendalikan dengan entomopatogenik fungi. Itu adalah salah satu dari komponen pengendalian menggunakan cendawan entomopatogen. Ya, jadi fungi itu jangan diartikan jamur ya, lebih ke cendawan ya. Kalau untuk kalau jamur itu biasanya dia punya tubuh buah yang besar. Entomopatogenik fungi seperti ini, dia nanti kita bisa bisa spray ke serangga, dan kemudian konidianya dia akan masuk ke dalam tubuh serangga dan menginfeksi serangga tersebut sampai kemudian serangga tersebut akan mati. Seperti itu ya. Ini adalah hobi saya traveling. Ini adalah keluarga kecil saya sebelah kanan, nanti bisa dilihat ya di slide. Nah, ini hobi saya senang mengenakan traditional fabric, saya suka mengenakan kain, saya suka traveling, saya suka semuanya. Saya suka makan-makan, kalian suka juga kan? Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Ini adalah slide baru perkenalan siapa sih saya dan bagaimana sih saya ya. Karena sebelum kita jauh belajar mengenai mata kuliah ini, kita harus tahu dulu dong ya siapa dosen kita, bagaimana background-nya. Nah, ini rules di online classroom, you have to be on time ya. Please sign in at least 10 minutes before class. Jadi sebelum kuliah melalui YouTube tolong on time, sudah be prepared. You have to take notes when you join the class. Kamu harus membuat catatan. Please turn on your camera while joining my class. Jadi kalau misalnya nanti setelah ini ada Q&A, kamu mungkin harus jangan makan besar, kalau minum silahkan. Dress appropriately, berpakaianlah yang layak, jangan lupa mandi ya. Berpakaianlah yang sopan ya. Dan kemudian mute your microphone when you are not talking. Jadi biar lebih fokus, di mute. Kecuali kalau misalnya ada diskusi atau saya bertanya kepada kalian, silakan unmute ya. Raise your hand ketika kalian saya panggil atau ada sesuatu yang ditanyakan, silakan raise your hand melalui Zoom ya, bisa. Dan let's enjoy learning. Let's enjoy this new kind of learning. Jadi kita sudah mulai nyaman dengan kondisi online dan mari kita lebih belajar bersemangat lagi dan saya akan tenang ya, saya akan menemani kalian. Kita akan belajar pelan-pelan namun pasti ya.
Nah, class schedule and platform. Nanti dosennya ada 2, ada saya dan ada ya, temani saya di kelas biotik tanaman dan kemudian we have 14 online meeting through Google Classroom. Jadi kita mempunyai 14 meeting online melalui YouTube ya. Jadi kuliah saya biasanya menggunakan YouTube dulu, kemudian setelahnya menggunakan Zoom, ada Q&A dan semua tugas nanti dikumpulkan melalui Google Classroom ya, dan semua pengumuman akan ada di Google Classroom. After the class is end, you have to fill online attendance using Google Form. Selain online attendance atau e-presence, kalian juga harus mengisi mini quiz. Jadi setiap kuliah saya nanti akan ada mini quiz yang harus kalian isi. Sebelum mengerjakan mini quiz, kalian tentunya harus sudah mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Waktu sudah disepakati dan kemudian group work. Jadi nanti ada pertemuan-pertemuan tertentu yang itu ada itunya ya, ada group work-nya, ada diskusi kelompoknya, dan itu kalau ada diskusi kelompok itu masing-masing kelas nanti waktunya beda ya, nanti kita akan buat lagi waktunya. Class assessment, jadi ini adalah sementara seperti ini, persentasenya nanti bisa berubah menurut kebijakan fakultas, dan mungkin komposisinya juga berubah, nanti bisa melihat rata-rata kelasnya ya. Jadi yang pasti nanti ada practical work, ada kelas praktikum, dan ada take home assignment yang harus kalian isi. Itu kemudian ada UTS, ada UAS, ada kehadiran, dan ada keaktifan di group work, yaitu 10%. Seperti itu ya. Nanti kira-kira ada 4 komponen ini yang harus ada dalam berkontribusi dalam nilai akhir kalian. Seperti itu ya. Dan kemudian student assignment, setiap minggu akan ada tugas ya. Individual work itu ada ya. Jadi nanti ada kelas praktikum, itu akan bersama dengan mungkin nanti saya akan hire asisten, dan ada weekly resume. Ada resume nanti kalian harus membuat resume in the end of the slides. Di akhir dari slide ini itu ada petunjuknya. Hari ini tuh tugasnya ngapain aja ya. Yang pasti setiap minggu ada resume dari kuliah, jadi kalian harus membuat resume, handwriting, tulis tangan, sekreatif mungkin, se-colorful mungkin. Kalau kalian mau menggambar silahkan ya. Jadi sebagus mungkin, semenarik mungkin ya. Dan mungkin nanti ada mini project, ada video, dan lain sebagainya. Resume video juga termasuk. Kemudian ada group work, jadi nanti saya akan melihat keaktifan kalian ketika kalian belajar kelompok melalui diskusi dan presentasi via Zoom. Setiap kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Nanti tolong PJ dibagi menjadi 6 kelompok ya. Dan presentasi itu harus dituliskan dalam bahasa Inggris ya. Jadi slide-nya harus berbahasa Inggris, ada template-nya yang harus diikuti, tidak lebih dari 6-8 slide per grup, dan maksimal ada 8 menit. Kemudian group work-nya ngapain aja nanti akan ada di akhir, nanti kalau sudah waktunya diskusi nanti akan ada di akhir slide ya, nanti temanya apa sih yang harus didiskusikan. Seperti itu ya. Student assignment ya, ada individual work dan ada group work. Oke. Kita lanjut. Sebentar. Ya. Kita kan belajar mengenai definition of pest and pesticide. Jadi kita belajar mengenai apa itu definisi hama.
Dan siapa sih yang disebut hama? Apakah hanya serangga saja? Tentu tidak, ada hama yang lain. Kemudian apa itu pestisida? Kemudian kita akan belajar mengenai histori penggunaan pestisida pada masa lampau dan masa sekarang. Kemudian dependence, ketergantungan pestisida. Jadi efeknya apa? Apakah ada efek resistensi terhadap hama? Kemudian apakah ada bioakumulasi? Kemudian biomagnifikasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari ya. Di sebelah kanan ini ada ada hama yang dia terinfeksi oleh parasitoid. Jadi parasitoid itu adalah organisme yang dia bisa hidup pada atau di dalam organisme lain ya. Ini sebagai contohnya ini adalah parasitoidnya. Parasitoid dia mempunyai ovipositor untuk oviposisi atau meletakkan telur. Jadi dia meletakkan telur dengan cara menusukkan ovipositornya ke dalam tubuh hama dan kemudian telurnya itu nanti di dalam tubuh si larva ini dia menetas menjadi larva dan larvanya hidup di dalam organisme ini dan ketika menjelang berpupa dia akan keluar. Ini adalah pupa dari parasitoid ya. Jadi ini adalah pupa dari musuh alami dan kemudian setelah itu menjadi imago. Jadi siklus hidup dari si parasitoid itu dari telur, larva, pupa menjadi imago dan imago kemudian dia siap mencari hama lain ya untuk diparasiti. Seperti itu ya. Dan lama-lama hama yang terinfeksi ini akan mati. Caterpillar of the Lepidopteran species Saudara Badra yang dia terinfeksi oleh famili Braconidae. Braconidae ini adalah salah satu parasitoid. Kalau yang sebelah ini ketutupan, nanti kalian bisa lihat di slide. Ini adalah cocopet, dia Dermaptera dan dia berperan sebagai predator ya. Paiderus fusipes spesiesnya. Ya, cocopet banyak di lahan sawah. Kemudian setelah itu kita beralih ke pests ya. Pests are living organism that occur where they are not wanted ya. Jadi organisme hidup yang tidak diinginkan atau dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman. Seperti itu ya. Jadi hama tersebut dia tidak diinginkan dan kemudian dia akan merusak tanaman kita. Apakah hama itu hanya serangga saja? Tentu tidak. Pokoknya yang dia tidak diinginkan dan dia mengganggu dan dia merusak tanaman utama kita itu disebut sebagai hama. Selain serangga ada tikus, ada pengerat, atau ada hama lain. Contohnya misalnya babi, kelelawar, kemudian ada gajah bahkan ya. Kalau dia mengkonsumsi misalnya perkebunan, misalnya sawit dan sebagainya itu juga disebut sebagai hama seperti itu ya. Kemudian juga definisi luasnya ada cendawan, bakteri, virus itu juga disebut sebagai organisme pengganggu tanaman. Ini adalah salah satu gambaran sawah yang terkena brown plant hopper atau werang batang coklat Nila parvata lugens. Jadi gejalanya ini adalah hopper burn, dia terbakar. Ini adalah brown plant hopper, dia tinggalnya di pangkal batang ya, lower part of the branch, jadi bagian bawah batang, dan dia itu mengkonsumsi itu ya cairan tanaman. Ya, alat mulutnya adalah menusuk dan menghisap seperti itu. Lanjut ke selanjutnya. Kita beralih ke apa itu pestisida. Pestisida adalah substansi atau campuran yang digunakan untuk preventing, mencegah, destroying, merusak, repelling itu menolak atau kita bisa memindahkan serangga. Jadi pesticide itu apakah pestisida itu hanya sintetik saja? Ternyata tidak. Ada yang disebut dengan natural or biological pesticide yang dia derivasi atau dari tumbuhan ya.
dari tumbuhan are still pesticide. Ya kalau dari pestisida dari tumbuhan itu bisa disebut sebagai biopestisida atau pestisida nabati ya dalam bahasa Indonesia. Dan itu juga disebut pestisida namun biopestisida. Yang pastinya lebih biodegradable, lebih aman terhadap lingkungan dan juga lebih aman terhadap hama non target gitu ya, atau misalnya serangga non target lainnya. Karena di alam itu ada banyak sekali organisme, tidak hanya hama saja. Oke, yang akan kita kendalikan hama A, namun kan di sekitar hama A juga ada musuh alami dan lain sebagainya. Masa iya kita akan membunuh musuh alami juga, kan tidak. Jadi sebisa mungkin itu pestisida yang kita gunakan adalah spesifik ya, jadi dia hanya menyerang hama tertentu saja ya, tidak dengan musuh alami. Musuh alami biarkan hidup. Ini di pasaran itu ada banyak sekali merek dagang dari pestisida ya. Jadi banyak merek dagang dari pestisida, bisa dilihat di sebelah kanan. Lanjut, type of pesticide. Jadi di alam ya, di pestisida itu ada banyak sekali macamnya. Jadi kalau insektisida itu digunakan untuk membunuh serangga. Kalau fungicide itu digunakan untuk membunuh cendawan. Kalau herbicide itu digunakan untuk membunuh gulma. Kalau rodenticide itu digunakan untuk membunuh rodent atau tikus. Kemudian bactericide itu digunakan untuk mengendalikan bakteri, dan nematicide itu digunakan untuk nematoda. Apakah ada viruside, Bu? Tidak ada. Yang namanya viruside tidak ada. Jadi virus itu yang kita kendalikan adalah vektornya, vektor atau pembawa penyakit ya, pembawa penyakit. Karena kalau di virus tanaman itu yang kita kendalikan adalah pembawanya adalah serangga biasanya. Kemudian kita beralih ke bagaimana sih pestisida itu penggunaannya di masa lampau. Apakah di masa lampau itu juga digunakan pestisida? Tentu juga dipakai ya. Jadi sejak dulu kala kita sudah menggunakan pestisida ya, baik itu sintetik maupun misalnya yang biopestisida. Misalnya ya, jadi ada banyak pestisida yang sampai sekarang itu masih digunakan ya, baik itu pestisida maupun biopestisida masih digunakan sampai sekarang. Dan ada banyak juga yang dia sudah di-ban atau sudah dilarang oleh pemerintah karena banyak merugikan tidak hanya hama ataupun serangga lain, namun juga sangat merugikan lingkungan gitu ya. Seperti contohnya adalah still used today elemental sulfur dan arsenat, merkuri, arsenik dan lain sebagainya. NaCl. Ini dari pesticide from plant extract, jadi ekstrak tanaman atau disebut dengan biopestisida atau pestisida nabati. Dari pyrethrum itu dari tanaman, bunga-bungaan. Neem itu adalah mimba. Kemudian rotenon, ada nikotin, citronella itu still used today. Karena apa? Karena dia lebih biodegradable, lebih aman terhadap lingkungan dan juga lebih aman terhadap hama, terhadap serangga non target. Kemudian ada juga digunakan oil soaps, jadi ada digunakan seperti minyak ataupun sabun. Itu ada beberapa yang bisa digunakan untuk mengendalikan kutu-kutuan gitu ya. Karena ada banyak hama seperti kutu-kutuan itu mempunyai lipid ya, lapisan lemak yang cukup banyak dan bisa dikendalikan dengan sabun. Ya, dan itu pengendalian bisa untuk skala pekarangan ya. Kerosin, gas cyanide tidak digunakan, methylbromide passing out dan sebagainya. Jadi intinya ada yang masih bisa digunakan sampai sekarang, ada yang sudah di-ban, ada yang sudah tidak diproduksi lagi dan lain sebagainya. Sebelah kanan ini adalah gambaran dari bagaimana zaman dahulu aplikasi
dari pestisida. Nah, ini aplikasi dari pestisida yang orang ini nih kelihatannya nih tidak tepat ya. Karena apa? Karena dia berlawanan dengan arah angin. Efeknya apa? Efeknya adalah kita bermandikan pestisida. Kayak gitu ya. Anginnya dari sana, kita nyemprot sini, yang kena kita semua. Yang terkontaminasi pestisida kita. Dan ketika kita terkontaminasi pestisida itu efeknya itu bisa fatal ya, bisa cancer ya. Ini zaman dulu aplikasi pestisida menggunakan kuda dan sebagainya. Nah, ini adalah dan synthetic organic pesticide. Ini adalah DDT. DDT ini pada mulanya pada 1939 sekitar tahun itu digunakan untuk membunuh malaria dan nyamuk ya ketika selama Perang Dunia Kedua. Namun kesini-sini ya pada zaman dahulu itu digunakan untuk segala aspek dalam kehidupan mereka gitu ya. Mereka sangat tergantung sekali pada penggunaan DDT dan penggunaan DDT ini sangat besar-besaran sekali sehingga suatu ketika kita sudah terlampau banyak menggunakan pestisida sintetik DDT ini dan kemudian ketidakseimbangan ekosistem terjadi seperti itu ya. Ada banyak hama yang kemudian resisten sehingga ketika kita semprot dengan pestisida tersebut itu tidak mempan lagi karena udah tahan, udah kebal gitu terhadap pestisida tersebut. Bahkan populasi burung pun itu berturun drastis karena apa? Karena terkontaminasi oleh pestisida tersebut ya. Bahkan sampel darah dari orang Eskimo itu juga terdeteksi dia ada kontaminasi dari DDT. Sampai orang Eskimo darahnya terkontaminasi gitu. Jadi sangat beresiko sekali penggunaan DDT. Jadi ini ada video yang sangat menarik sekali. Ini adalah penulis buku, ada Rachel Carson. Bukunya adalah Silent Spring. Jadi Silent Spring itu adalah suatu masa pada waktu itu ketika musim semi itu biasanya pada musim semi itu biasanya semuanya berkicau, banyak burung-burung berkicau. Namun suatu ketika tidak ada burung yang berkicau sama sekali, jadi silent. Itu karena apa? Karena burungnya pada mati karena adanya DDT ini. Jadi overwhelm pesticide DDT ya. Jadi they spray pesticide into the air, kemudian river, lake, segala penjuru negara disemprot, bahkan digunakan tidak hanya skala di sawah, di lahan, tapi juga di skala rumah ya. Ini contohnya, ini adalah alat mulutnya seperti penghisap debu. Nah ini ya seperti vakum cleaner, dia alat mulutnya adalah menghisap dan karena dia sintetik tidak lama kemudian dia akan langsung mati. Beda dengan cara kerja dan dari yang bio itu lebih ke lebih ke prosesnya lebih lama ya untuk kalau yang biopestisida. Sorry, ntar dulu. Jadi mereka menggunakan DDT di segala aspek di rumah juga untuk semut, kecoa, indoor dan outdoor dia semua mereka memakai pestisida DDT ya. Nanti kalian saya akan kasih linknya dan kalian harus menonton ulang dan membuat resume ya. Sorry. Sebentar. Bahkan dulu DDT itu digunakan untuk penyakit polio pada anak.
Jadi dia spray ya di seluruh penjuru kota. Aduh, sorry. Nah, ini untuk fighting penyakit polio. Jadi mereka lagi makan disemprot aja gitu ya. Jadi tidak masalah gitu zaman dulu ya, seperti itu ya. Jadi parahnya penggunaan DDT di segala aspek kehidupan. Sampai burung semua juga pada mati ya karena penggunaan dari DDT yang berlebihan. Dan ini sekarang sudah di-ban ya. Dan kemudian Rachel Carson dan peneliti lainnya kemudian dia menemukan bahwa oh ternyata DDT ini berbahaya ya. Ini kalau di pertanian. Dan sampai kemudian dia menulis buku Silent Spring oleh Rachel Carson. Dan lama kelamaan isu ini akan diangkat ya oleh pemerintah. Jadi seperti itu nanti kalian buat resume ya. Banyak sekali ya. Rachel Carson, author of the landmark book Silent Spring, started a revolution. Nah ini ada pesticide nomenclature. Di setiap pestisida itu biasanya ada 4 komponen ini ya. Ada bahan aktifnya apa? Ya, chemical in pesticide ya. Jadi responsible untuk fitotoksisitasnya. Kemudian trade name itu adalah nama dagangnya. Kemudian common name itu adalah nama umumnya, dan chemical name itu adalah nama kimianya. Seperti contohnya ini contohnya adalah Roundup. Roundup ini adalah nama dagangnya ya. Jadi yang banyak dikenal petani itu biasanya adalah nama dagangnya. Trade name-nya adalah Roundup. Kemudian common name ini biasanya identifies active ingredient glifosat. Jadi active ingredient-nya atau bahan aktifnya adalah glifosat, dan chemical name-nya yang sebelah ini ya. Dan di setiap label itu tidak hanya tertuliskan merek dagang, bahan aktif dan chemical name, namun juga di situ dilengkapi dengan petunjuk pemakaian, dosis, konsentrasi, kemudian cara menggunakan dan lain sebagainya ya, seperti ini ya. Avoid contact of herbicide with foliage, green stems, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Lanjut ke selanjutnya. Ya. Ini adalah concern with pesticide dependence. Bagaimana adanya ketergantungan dari pestisida. Pest resistance itu adalah ketahanan hama. Ketika kita menyemprotkan pestisida itu berlebihan, maka yang terjadi adalah hama itu tahan terhadap pestisida. Sehingga suatu ketika kita menyemprotkan pestisida tersebut itu tidak akan mempan. Dia akan kebal terhadap pestisida karena di dalam fisiologi tubuhnya dia sudah memproduksi gen ketahanan. Sehingga dia akan lebih tahan terhadap pestisida kimia tersebut. Yang tadinya efektif dan kemudian menjadi tidak efektif ya. That was previously effective at countering the pest. Sebagai contohnya nih yang merah ini adalah generasi yang tahan, yang putih adalah generasi yang rentan. Sebelum aplikasi pestisida seperti ini ya formasinya ya, yang tahan itu populasinya sedikit, sedangkan yang rentan itu adalah banyak. Ketika aplikasi, sesaat setelah aplikasi yang terjadi adalah hama yang rentan itu akan mati duluan, sedangkan hama yang tahan itu hidup. Pada generasi selanjutnya, generasi yang hidup yang tahan ini kan dia akan bereproduksi lebih banyak sehingga dia akan menghasilkan keturunan yang jauh lebih banyak juga ya dibandingkan dengan generasi yang rentan ya.
Oleh karena itu, ketika ada penyemprotan pestisida kembali dengan bahan aktif yang sama, misalnya dia sudah mengenali itu dan tubuhnya itu sudah tahan sehingga tidak akan mempan lagi. Itu bagaimana mekanisme ketahanan hama. Kemudian ada bioakumulasi. Bioakumulasi itu adalah ketika senyawa kimia itu terakumulasi dalam lemak dari lemak dari hewan. Kemudian kalau biomagnification itu ketika organisme mengakumulasi residu dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada yang mereka konsumsi. Seperti contohnya kita biar lebih mudah mendeskripsikan. Jadi kita ada DDT, ada kontaminasi DDT di air, ya. Jadi pada mulanya ada kontaminasi DDT di air sebanyak 0,00003 part per million. Ini sangat rendah sekali konsentrasinya. Ketika fitoplankton tersebut mengkonsumsi air, ya, sehingga kalau biomagnifikasi kan semakin tinggi dia tingkatan trofiknya, jadi semakin tinggi akumulasi residunya. Residunya kan semakin tinggi 0,04. Kemudian fitoplankton dimakan oleh zooplankton sehingga zooplankton akumulasi residunya jauh lebih tinggi. Begitu juga dengan seterusnya sehingga pada ikan yang besar itu akumulasi DDT-nya jauh lebih tinggi. Bayangkan saja yang tadinya 0,000 sekian kemudian jadi 20 part per million. Belum lagi ketika kita mengkonsumsi ikan, karena yang mengkonsumsi ikan misalnya kita juga akan bisa terkontaminasi oleh DDT tersebut sehingga akan terjadi biomagnification juga. Seperti itu ya, ini adalah akumulasi residu pestisida dalam satu trophic biomagnification. And today we have traditional synthetic organic pesticide. Jadi sekarang ini kita tidak perlu mengandalkan ya yang namanya penggunaan pestisida sintetik, karena dalam konsep pengendalian hama terpadu, penggunaan pestisida sintetik itu digunakan sebagai langkah paling akhir dalam pengendalian, seperti itu ya. Jadi kita punya biopestisida atau pestisida nabati yang berbahan dasar dari tanaman misalnya. Kemudian kita juga punya agen hayati, punya predator, punya parasitoid, punya agen hayati misalnya mikrobanya seperti bakteri, fungi, virus, dan lain sebagainya. Ada banyak yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan hama ataupun penyakit tanaman ya. Ada banyak yang bisa kita upayakan. Sehingga kita juga meminimalkan risiko kontaminasi terhadap lingkungan dan juga aman terhadap organisme non-target kita. Nah, ini adalah contoh dari agen hayati yang bisa kita gunakan. Ada entomopathogenic virus, bakteri, nematoda. Ini ada cendawan. Jadi cendawan ini dia akan menginfeksi hama. Ini ada bakteri yang menginfeksi hama. Jadi bakteri tersebut disisipkan pada tanaman jagung sehingga tanaman jagung tersebut memiliki ketahanan hama terhadap hama tertentu, seperti itu ya. Ini sebagai contohnya adalah genetic modified organism. Kemudian ada ada larva ini terinfeksi oleh virus entomopathogenik. Ternyata hama juga bisa sakit oleh karena cendawan, bakteri, virus, dan juga nematoda. Nah, ini nematoda terkena cendawan. Nematoda serangga yang terkena nematoda. Put it all together and now we have a bunch of pesticides, a bunch of
synthetic pesticide in market. Kita punya beribu-ribu merek dagang di lapangan ya, pestisida itu. Jadi mereka perusahaan itu berlomba-lomba untuk menciptakan terobosan pestisida sintetik yang mungkin semakin kesini semakin dicari yang lebih aman terhadap lingkungan ya. Seperti itu. Dan ada banyak sekali pestisida di lapangan. Dan untuk dengan saya, jadi sebenarnya dalam mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari 4 major pest categories ya. Kita juga akan mempelajari gulma, kita mempelajari penyakit, kita mempelajari invertebrata, contoh kemudian kita juga mempelajari vertebrata ya. Jadi kalau dengan saya nanti akan banyak belajar mengenai serangga dan juga hama vertebrata seperti tikus, rodent dan lain sebagainya. Sedangkan nanti untuk di UAS nanti kalian banyak mempelajari mengenai gulma dan penyakit tanaman. Kemudian pest identification is critical. Jadi sebelum kita mengendalikan hama, kita harus tahu dulu siapa yang akan kita kendalikan. Apa spesiesnya, bagaimana siklus hidupnya, bioekologinya, tinggalnya di mana atau habitatnya di mana, preferensi inangnya apa, tanaman dia menyerang tanaman apa dan lain sebagainya. Kita harus tahu itu. Sehingga ketika kita tahu itu, kita bisa merencanakan pengendalian apa yang tepat untuk kita gunakan ya. Tentunya berbasis pengendalian hama terpadu. Kita bisa menggunakan buku, file guides, buku saku, website dan lain sebagainya ya. Jadi untuk membantu kita untuk mengidentifikasi serangga. Oke, kita di penghujung pertemuan. Untuk pertemuan 1, setelah ini akan ada Zoom untuk Q&A. Jadi saya akan memfasilitasi kalian secara langsung untuk bisa bertanya kepada saya. Apa yang ingin ditanyakan silahkan nanti ditulis ya. Kemudian pelajari dan resume video. Jadi semua tugas silahkan dikumpulkan nanti di Google Classroom. Take home assignment ada di Google Classroom, silahkan dikerjakan dan termasuk juga resume video nanti ya. Biasanya take home assignment itu deadline-nya 1 minggu ya, jadi harus segera dikerjakan. Sekian dari saya, kita ketemu di Q&A setelah ini. Silahkan join Zoom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.